Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1379. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Tidak begitu senang dan tidak lagi berjuang. Hanya saja perkataan orang ini terlalu jelek. Oke, jangan buang-buang waktu lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, maka kita tidak akan bisa pergi selamanya, kata Lubis Luo. Dia merutkan kening. Ayo pergi, kata Kincen. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan segera mengajak Raja Iblis Api Merah dan Molly untuk melanjutkan maju lebih dalam. Duar, ada ledakan tidak lama setelah Kincen dan yang lainnya pergi. Lokasi mereka sebelumnya langsung dipenuhi dengan sejumlah besar energi iblis abis dan sepenuhnya tertutup. Energi iblis itu semakin dalam. Jelas sekali Lord Iblis Abis tidak akan menyerah sampai dia menemukan Kincen dan yang lainnya. Pada saat ini semakin dalam Kincen masuk ke dalam jurang maut, semakin keras penekanan yang dirasakan oleh Kincen. Nah Kincen, kekuatan ruang dan waktu di sini semakin kuat. Mengapa tidak membiarkan aku keluar dan bertarung dengan leluhur iblis abis itu? Kata leluhur naga Hongwang. Dia menus dingin. Tidak, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata melalui pesan transmisi. Senior, jika Anda terekspos, semuanya akan berakhir. Sekarang leluhur iblis abis seharusnya tidak tahu bahwa saya ada di sini. Begitu Anda terekspos, leluhur iblis abis akan memutuskan setelah mengetahui identitasku. Dia pasti akan membunuhku dengan cara apapun. Dan meskipun aku berhasil meninggalkan dunia iblis ini hidup-hidup, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan Chen Sisi. Kata Kincen, tujuan kedatangannya ke dunia iblis adalah untuk mencari Chen Sisi. Sebelum Kincen menemukan Chen Sisi, dia sama sekali tidak bisa pergi dengan mudah. Oleh karena itu, Kincen harus melanjutkan. Duar, Kincen akhirnya terus bergerak maju. Kincen melawan kekuatan jurang maut yang terus menindasnya dan mencoba yang terbaik untuk terus bergerak. Dan ketika Kincen juga yang lainnya berada di dalam jurang maut, dan mereka terus-menerus melarikan diri dari kejaran leluhur iblis abis, Sin kemudian berpindah saat ini di puncak gunung suci yang luas di wilayah ras manusia. Ledakan. Tiba-tiba sosok muncul di sana. Itu adalah Sengong Supreme. Sengong Supreme memberi hormat dengan sangat hormat ke arah gunung suci. Tuan Xiaoyao Supreme, ada berita dari dunia iblis, kata Sengong Supreme. Oh, Duar, dari puncak gunung suci, sosok agung tiba-tiba membuka bola matanya dan pelangi ilahi yang menakutkan bermekaran dari matanya mengguncang dunia. Itu adalah kebebasan tertinggi. Mata-mata kami menemukan bahwa leluhur iblis abis tiba-tiba meninggalkan sarangnya, kata Sengong Supreme. Dia berkata dengan hormat. Leluhur iblis abis tiba-tiba meninggalkan sarangnya. Xiaoyao Supreme melangkah keluar dan langsung mendatangi Sengong Supreme. Dia merutkan kening. Leluhur iblis abis bertarung denganku dan terluka. Tidak mungkin mudah untuk pulih. Dan sekarang saatnya harusnya dia berkonsentrasi memulihkan diri. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Apa yang terjadi sehingga dia tiba-tiba meninggalkan sarangnya? Kata Xiaoyao Supreme. Menurut jawaban dari mata-mata kami, sepertinya sesuatu terjadi di lautan iblis kacauan. Ada berita bahwa ada kerusuhan di dunia iblis dan terjadilah hal yang mengerikan. Aura kematian dari kedalaman lautan iblis kekacauan meningkat dan terjadilah pertempuran. Setelah itu leluhur iblis abis turun ke lautan iblis kacauan, sepertinya sedang mencari seseorang, kata Sengong Supreme. Lautan iblis kacauan. Gumam Xiaoyao Supreme, matanya memadat dan cahaya terang bersinar. Lautan iblis kacauan itu, dia tahu bahwa itu hanyalah tempat kultivasi biasa dunia iblis. Tetapi kemudian leluhur iblis abis tampaknya telah membuat beberapa perubahan pada lautan iblis kacauan dan mengirim seorang iblis tingkat supreme untuk menjaga di sana. Pada akhirnya, Xiaoyao Supreme pun langsung terpikirkan dengan Kincen yang memasuki dunia iblis. Dan seharusnya tempat pertama yang Kincen muncul itu pastilah adalah lautan iblis kacauan. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu kebenaran di lautan iblis kacauan.
Tanpa diduga kali ini Qin Chen memasuki dunia iblis dan mendapatkan sesuatu seperti ini. Kata Xiaoyu Supreme, dia berkata seraya tersenyum. Mendengar itu Shen Gong Supreme terkejut. Tuan Xiaoyao, apakah Anda mengatakan bahwa yang terjadi di lautan Dewa Iblis kacauan itu adalah karena Qin Chen? Kata Shen Gong Supreme. Ya, itu sepertinya benar. Dunia iblis itu telah dikendalikan oleh Dewa Iblis Abis. Tidak ada siapapun yang bisa menerobos ke lautan Dewa Iblis kacauan, tempat terpenting rencana Dewa Iblis Abis. Kecuali jika anak laki-laki Qin Chen itu yang masuk belum lama ini, saya tidak dapat memikirkan alasan lain yang dapat menyebabkan kecelakaan terjadi di lautan Dewa Iblis kacauan. Bukankah kamu juga tahu kemampuan anak itu dalam menimbulkan masalah? Kata Xiaoyu Supreme. Mendengar itu Shen Gong Supreme memikirkannya dan mau tidak mau mengangguk. Memang benar, nak Qin Chen ini sangat mampu menimbulkan masalah, sehingga dia akan menimbulkan bencana kemanapun dia pergi. Tuan, bukankah Qin Chen akan dalam bahaya? Segera Shen Gong Supreme pun terkejut. Dewa Iblis Abis sendirilah yang mengambil tindakan. Bagaimana Qin Chen bisa melawan? Anak itu seharusnya tidak bisa ditekan dengan mudah oleh Dewa Iblis Abis. Kata Xiaoyu Supreme, dia menyipitkan matanya. Kalau tidak, leluhur Iblis Abis tidak akan mencari kemana-mana. Namun yang membuatku khawatir adalah aura kematian di lautan Dewa Iblis kacauan. Kata Xiaoyu Supreme, dia merutkan kening. Tiba-tiba cahaya dingin muncul di dalam matanya. Dan Xiaoyu Supreme bergumam. Mungkinkah dunia iblis dan dunia bawah telah bersepakat? Dunia bawah? Kata Shen Gong Supreme, dia merutkan kening. Dunia bawah itu adalah kekuatan di laut kosmik. Meskipun ada dunia bawah di alam surgawi umat manusia, tetapi dunia bawah tidak pernah mencampuri urusan alam semesta. Mengapa sekarang dunia bawah muncul di lautan Dewa Iblis kacauan? Ini juga yang kupikirkan. Tapi aku tahu, kata Xiaoyu Supreme dengan dingin. Meskipun dunia bawah sangat kuat, tapi di zaman kuno, mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memasuki alam semesta ini. Jika tidak, alam semesta ini tidak akan setuju membiarkan mereka membentuk roda kehidupan dan kematian. Tetapi sekarang, jika direnungkan, memang ada orang dari dunia bawah di lautan Dewa Iblis kacauan, maka ini layak untuk dipikirkan. Dengan klan kegelapan ditambah dunia bawah, apa yang akan dilakukan oleh leluhur Iblis Abis? Kata Xiaoyu Supreme, dia memandang dengan dingin. Mendengar itu Shen Gong Supreme juga tersentak. Jika klan iblis benar-benar berhubungan dengan dunia bawah, maka umat manusia akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain berita tentang lautan iblis kacauan, apakah ada berita lain dari dunia iblis? Kata Xiaoyu Supreme lagi. Karena Xiaoyu Supreme tahu, jika Iblis Abis tidak dapat menemukan Qin Chen di lautan iblis kacauan, pasti akan ada gerakan lainnya di alam iblis lainnya. Ya, itu benar. Dikatakan bahwa setelah leluhur Iblis Abis muncul di lautan iblis kacauan, tiba-tiba perubahan besar terjadi di alam iblis Dewa Meteor dunia iblis. Seluruh alam iblis Dewa Meteor tampaknya telah berubah menjadi api penyucian, kecuali beberapa orang yang melarikan diri dari luar. Semua iblis yang ada di alam Dewa Iblis Dewa Meteor telah jatuh. Alam iblis Dewa Meteor itu sepertinya telah berubah menjadi tanah mati. Kata Shen Gong Supreme. Alam iblis Dewa Meteor. Kata Xiaoyu Supreme, dia merutkan kening. Bukankah itu tempat terbengkalai di dunia iblis? Apa yang dilakukan Qin Chen dan yang lainnya di sana? Tidak. Negeri jurang maut. Kata Xiaoyu Supreme. Tiba-tiba Xiaoyu Supreme terkejut dan berkata, seperti itu. Tuan Xiaoyu Supreme, apa jurang maut itu? Kata Shen Gong Supreme, dia bertanya dengan kaget. Tanah jurang maut itu adalah tempat berbahaya di alam iblis Dewa Meteor. Rumor mengatakan bahwa tempat itu terbentuk setelah kematian makhluk tertinggi dari klan iblis kuno. Tempat itu tidak sederhana. Ada banyak bahaya di jurang maut. Bahkan dengan kekuatan leluhur Iblis Abis, dia tidak akan bisa menyapu begitu saja. Namun jika Qin Chen benar-benar memasuki jurang maut, maka dia akan mendapat masalah. Meskipun jurang maut dapat menyembunyikan jejak leluhur Iblis Abis, namun kecuali Qin Chen memasuki bagian terdalam, dia masih akan ditemukan oleh leluhur Iblis Abis. Dan begitu dia memasuki tempat terdalam dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia mungkin ditemukan. Kata Xiaoyu Supreme. Kemudian tiba-tiba Xiaoyu Supreme memandang Shen Gong Supreme dengan mata yang tajam. Berapa lama berita ini terjadi? Shen Gong Supreme pun menjawab, 2 hari yang lalu.
2 hari yang lalu, ekspresi Xiaoyu Supreme berubah. Tidak, saya tidak tahu apakah ini sudah terlambat. Shen Gong Supreme, kata Xiaoyu Supreme. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang sedikit keras dan dalam. Ya, saya di sini, kata Shen Gong Supreme. Segera ikuti saya ke istana tertinggi medan perang 10.000 ras dan perintahkan aliansi manusia dari medan perang 10.000 ras untuk melancarkan serangan umum terhadap aliansi ras iblis yang ada di medan perang 10.000 ras. Anda akan secara pribadi mengambil tindakan, masuk ke dalam medan perang 10.000 ras dan kejutkan ras iblis, kata Xiaoyu Supreme. Dia berkata dengan suara yang dalam. Mendesis. Mendengar itu, Shen Gong Supreme pun seketika tersentak dan langsung melancarkan serangan umum terhadap aliansi ras iblis di medan perang 10.000 ras. Apakah perang besar akan terjadi? Namun meskipun hati Shen Gong Supreme terkejut, Shen Gong Supreme memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan dia lalu berkata, "Yah, baik." Kemudian Xiaoyu Supreme berkata, "Ikut denganku." Melesat, Xiaoyu Supreme segera mengambil langkah maju, memimpin Shen Gong Supreme menuju ke medan perang 10.000 ras dan mereka berdua segera terbang dari sana. Scene kemudian berpindah. Saat ini di luar medan perang 10.000 ras terdapat tempat kosong yang dekat dengan wilayah umat manusia. Terlihat sebuah bangunan megah bergantung di antara langit dan bumi. Bangunan ini seolah-olah terletak di kehampaan pesawat asing. Itu berdiri dengan megah, dengan sinar cahaya yang terang dan formasi menakutkan berkelap-kelip di mana-mana di atasnya. Di dalam pola formasi terdapat ruang yang luas seperti dunia kecil yang terletak di dalam benua Poid. Jika orang kuat datang ke sini dan melihat pemandangan seperti itu, maka dia pasti akan terkejut. Karena ini ternyata merupakan formasi tingkat tertinggi. Tempat ini merupakan markas besar umat manusia di medan perang 10.000 ras, lokasi istana tertinggi. Di medan perang 10.000 ras, ahli teratas tingkat supreme tidak bisa masuk dengan gegabah. Karena begitu dia masuk, dia akan benar-benar mematahkan wajahnya dan memicu perang skala besar. Namun untuk mencegah kecelakaan, semua klan besar yang kuat akan mengirimkan prajurit tingkat supreme mereka untuk berjaga di luar kekosongan medan perang 10.000 klan, sehingga mereka dapat menyelamatkan pada saat terjadi kecelakaan. Saat ini di istana tertinggi di luar wilayah umat manusia, seorang pria kuat sedang duduk bersila dan aura supreme mengalir keluar dari tubuhnya di saat dia menarik napas dan membuang napas. Aura supreme yang menakutkan beredar di sekelilingnya dan kekuatan hukum menyerah di bawah kakinya. Selain dirinya di istana tertinggi ini ada juga beberapa ahli Tianjun yang kuat dari umat manusia. Beberapa adalah ahli Tianjun yang telah pensiun dari medan perang 10.000 ras dan beberapa akan bertugas di medan perang 10.000 ras. Ahli Tianjun yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di medan perang 10.000 ras berasal dari kekuatan utama aliansi ras manusia. Saat melakukan pertukaran apakah mereka menjabat atau pensiun, mereka akan ditunjuk oleh istana tertinggi. Selain itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di istana tertinggi. Oleh karena itu, meskipun istana tertinggi terletak di kehampaan di luar medan perang 10.000 ras, namun itu terlihat sangat damai. Kecuali perang antara manusia dan iblis saat itu, hampir tidak ada perang di istana tertinggi selama ribuan tahun terakhir. Setiap kali guru istana tertinggi duduk di medan perang 10.000 ras, dia hanya berpindah tempat untuk berkultivasi dan sangat damai. Karena menurut aturan, ahli teratas tingkat supreme tidak akan bisa datang ke medan perang 10.000 ras. Karena jika itu terjadi, maka itu akan menjadi perang skala besar. Dan tepat pada kali ini, umat manusia kuat yang duduk di aula tertinggi itu bernama Jiu Yao Supreme. Dalam kehampaan tak berujung di aula tertinggi, Jiu Yao Supreme sedang berlatih, bersila dan berkultivasi. Namun di saat itu, tiba-tiba Jiu Yao Supreme sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dirinya membuka matanya dan menatap ke langit. Dengan keras, kekosongan tak terbatas di atas istana tertinggi tiba-tiba meledak. Dan kemudian dua aura supreme yang menakutkan tiba-tiba muncul dan langsung turun ke istana tertinggi. Seketika ketika dua sosok ini muncul, seluruh istana tertinggi dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Ini. Pada saat ini, semua kekuatan Tianjun dari aliansi manusia yang sedang melakukan pengawasannya masing-masing tiba-tiba semuanya memandang ke langit. Siapa yang datang ke istana tertinggi umat manusiaku? Napas tertinggi melintasi kehampaan dan saat berikutnya, Jiu Yao Supreme muncul di kehampaan lalu menatap langit dengan ekspresi ngeri.
Karena aura yang datang ini berada jauh di atasnya dan bahkan itu menekannya. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Siapa orang ini? Kekuatan sumber supreme di tubuh Jiu Yao Supreme didorong hingga ekstrim dan ekspresinya seketika serius. Jiu Yao, kenapa kamu tidak bersikap sopan di saat bertemu dengan Tuan Xiao Yao Supreme? Sebuah suara dingin bergema di seluruh langit dan dengan keras Shen Gong Supreme melangkah keluar dari kehampaan dan di belakangnya Xiao Yao Supreme mengikuti dari dekat. Aura mereka berdua naik ke langit. Shen Gong Supreme, Xiao Yao Supreme. Melihat mereka berdua, semua orang-orang kuat yang hadir langsung mengubah ekspresi mereka dan para ahli Tianjun nampak semuanya merasa ngeri. Kenapa dua eksistensi besar muncul di sini? Sejak pertempuran di kota aliansi manusia, Xiao Yao Supreme mengalahkan dewa leluhur dan telah menjadi pemimpin aliansi manusia. Sosok seperti itu memiliki status yang sangat luar biasa. Setiap gerakan dapat memicu spekulasi dari pihak luar. Sekarang dia datang ke istana tertinggi. Hal besar macam apa yang akan terjadi? Kami telah bertemu dengan Tuan Xiao Yao Supreme dan Tuan Shen Gong Supreme. Dalam sekejap, semua ahli Tianjun seketika memberi hormat secara serentak. Tidak berani mengangkat kepala mereka untuk bahkan menatap Xiao Yao Supreme. Karena beberapa orang memandang Xiao Yao Supreme. Tiba-tiba apa yang mereka lihat adalah langit berbintang yang sangat dalam di alam semesta. Sebagai puncak Supreme yang begitu kuat, mereka bagaikan setitik debu di depan Xiao Yao Supreme. Mereka terlalu kecil untuk disebutkan. Saat ini Xiao Yao Supreme juga buru-buru menundukkan tangannya. Secara alami dia telah mendengar tentang kekuatan Xiao Yao Supreme. Bahkan dewa leluhur pun berani dipukulnya. Jika dia tidak menghormatinya, maka konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Jiu Yao Supreme, apakah kamu sekarang bertanggung jawab atas istana tertinggi ini? Kata Xiao Yao Supreme seraya melirik Jiu Yao Supreme. Yah, itu adalah bawahan, kata Jiu Yao Supreme. Dia sama sekali tidak memiliki keagungan seorang ahli Supreme di depan Xiao Yao Supreme. Bagus sekali, kata Xiao Yao Supreme. Lalu dia menunduk dan berkata dengan tenang, Jiu Yao Supreme, ikuti Shen Gong Supreme dan bawa semua orang dari istana tertinggi menuju ke medan perang 10.000 ras untuk menyerang banyak kubu aliansi iblis. Luncurkan sebuah serangan hebat. Kalian harus menghancurkan banyak camp besar aliansi iblis dalam waktu yang singkat. Apakah kamu mengerti? Kata Xiao Yao Supreme. Datang ke medan perang 10.000 ras dan hancurkan banyak camp ras iblis. Jiu Yao Supreme tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tuan Xiao Yao Supreme, menurut aturan semua ras, ahli tingkat Supreme tidak diizinkan datang ke medan perang 10.000 ras. Jika kami datang secara paksa, saya khawatir. Namun sebelum Jiu Yao Supreme menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Shen Gong Supreme menus dingin dan aura menakutkan tiba-tiba turun dan langsung menekan Jiu Yao Supreme. Ekspresi Jiu Yao Supreme pun tiba-tiba berubah. Jiu Yao Supreme, sekarang Tuan Xiao Yao Supreme adalah pemimpin umat manusia saya. Beraninya Anda tidak mendengarkan perintahnya, kata Shen Gong Supreme. Dia berkata dengan dingin. Saat ini Jiu Yao Supreme berlumuran keringat dingin. Dia buru-buru menatap Xiao Yao Supreme dan lalu melihat Xiao Yao Supreme yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Matanya sedalam kolam yang dalam dan tak terlihat, seolah-olah hatinya tersedot ke dalamnya. Saya tidak berani. Saya akan segera melakukannya, kata Jiu Yao Supreme. Dia buru-buru berkata, namun, saat kita menyerang medan perang 10.000 ras, apakah saya perlu memberitahu camp manusia di medan perang 10.000 ras dan membiarkan mereka berkoordinasi? Kata Jiu Yao Supreme. Tidak perlu, kata Xiao Yao Supreme. Setelah pemberitahuan diumumkan, beritanya pasti akan bocor. Yang saya inginkan Anda lakukanlah serangan dadakan dan langsung mengejutkan pihak ras iblis, kata Xiao Yao Supreme. Yah, baik, kata Jiu Yao Supreme. Kemudian Jiu Yao Supreme melihat ke bawah. Semuanya tolong ikuti saya. Yah, baik. Para ahli Tianjun yang tak terhitung jumlahnya di bawah seketika memberi hormat dan boom. Saat berikutnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya segera mengikuti Jiu Yao Supreme dan dengan cepat menyapu ke arah medan perang 10.000 ras di bawah. Di medan perang 10.000 ras di bawah, kekuatan formasi bergulir menyelimuti dirinya untuk mencegah ahli Supreme untuk tidak menerobos medan perang 10.000 ras. Semua ras memasang penghalang di medan perang semua ras untuk mencegah ahli teratas tingkat Supreme menerobos masuk.
Dan begitu ahli tingkat supreme menerobos masuk, maka formasi besar akan dipicu. Begitu Jiu Yao Supreme dan Shen Gong Supreme mendekat, aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas formasi bergulir. Dan dengan suara gemuruh aura menakutkan dari medan perang semua ras naik ke langit. Jiu Yao Supreme, aku akan menghancurkan formasi ini. Kamu ambil tindakan dulu, kata Shen Gong Supreme. Dia berteriak keras dan boom, istana harta karun meledak dari tubuhnya. Dari istana aula harta karun itu, rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seketika. Rantai itu berubah menjadi sebuah formasi yang muncul langit, dan formasi di medan perang 10.000 ras itu saling bertabrakan dan duar. Ada ledakan, kedua belah pihak meledak menjadi raungan yang menggemparkan bumi. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di camp di medan perang 10.000 ras terbangun, dan mereka semua melihat ke langit dengan kaget. Di antara mereka banyak orang yang bahkan sedang bertarung pun berhenti, dan lalu memandang ke langit dengan ngeri. Saya kemudian melihat raungan menderu-deru bergema di kehampaan tak berujung di medan perang 10.000 ras. Asal mula alam semesta dikejutkan. Kekuatan formasi besar menyapu dan samar-samar. Saya seperti melihat sosok menakutkan dari Rana Supreme yang muncul. Hal ini pun seketika mengejutkan banyak orang. Hei, mungkinkah ada ahli tingkat Supreme yang ingin memaksa masuk ke medan perang 10.000 ras? Namun, menurut aturan semua ras, kekuatan tingkat Supreme tidak bisa ikut campur dalam urusan medan perang 10.000 ras. Dari mana datangnya ahli Supreme itu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh ras manusia dan ras iblis? Mungkinkah iblis tingkat Supreme akan menyerang camp manusia lagi? Saat ini, semua jenis pesan dikirimkan secara instan dan orang-orang mencari kemana-mana. Saat ini Shen Gong Supreme dengan gila-gilaan mengaktifkan aula harta karun, dan aula harta karun yang menderu-deru itu mengepul lalu melonjak. Seketika aura formasi besar itu juga terus bergejolak dan wajah Shen Gong Supreme menjadi pucat akibat dampaknya. Namun Shen Gong Supreme tetap tidak bergeming. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia bahkan membakar sumbernya secara langsung. Dan aura Supreme yang mengepul membumbung ke langit. Hal ini pun seketika membuat Jiu Yao Supreme menarik napas dalam. Dia bertanya-tanya mengapa Shen Gong Supreme ini bekerja lebih keras dan apakah dia sudah menjadi gila. Dia bahkan mencoba untuk membakar asal-usulnya sendiri, sehingga dia bisa membuka segel medan perang 10.000 ras. Apakah harus terburu-buru seperti itu? Dan apa yang membuat Shen Gong Supreme ini begitu cemas? Boom, saya kemudian melihat esensi dari Shen Gong Supreme mendidih, dan pada saat yang bersamaan, Shen Gong Supreme tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darahnya. Dan segera seteguk esensi darah itu dipercikan kepada aula harta karun. Dan rune yang menakutkan melesat ke langit. Momentum aula harta karun seketika melonjak. Dan akhirnya, formasi 10.000 ras itu pun ditaklukkan dan langsung membuka sebuah kekosongan. Jiu Yao Supreme, kenapa kamu belum bergerak? Kata Shen Gong Supreme, dia berkata dengan marah.